Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Putri dengan NIM 0532965, Prodi Manajemen, Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan proses lahirnya Pancasila dan sejarah bagi generasi muda. The Pancasila. Pancasila itu Pancasila merujuk Presentasi Pancasila. Pelajaran sejarah Pancasila bagi generasi muda. Proses lahirnya Pancasila terdiri dari BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses lahirnya Pancasila, nilai-nilai yang terkandung, dan tentunya relevansinya bagi generasi muda. Sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila secara ringkas melibatkan beberapa tahap penting, terutama dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Berikut adalah kronologi utamanya. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, para tokoh bangsa menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan usulan lisan dan tertulis tentang dasar negara. Dan pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan usulan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang ia namakan Pancasila. Inilah momen di mana istilah Pancasila lahir, dan tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Pembentukan Panitia 9. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 untuk merumuskan ulang dasar negara berdasarkan pandangan-pandangan yang telah disampaikan. Hasil rumusan Panitia 9 ini dikenal sebagai Piagam Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945, yang memuat rumusan 5 sila dengan sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sidang PPKI dan pengesahan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI bersidang demi menjaga persatuan bangsa, terutama setelah adanya masukan dari perwakilan Indonesia bagian timur. Sila pertama dalam Piagam Jakarta diubah menjadi kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan semangat toleransi dan persatuan bangsa agar semua golongan, baik muslim maupun non-muslim, dapat hidup berdampingan di bawah dasar negara yang sama. Nilai utama Pancasila yang paling menonjol dari peristiwa 18 Agustus 1945 adalah Persatuan Indonesia, sila ketiga. Para pendiri bangsa menunjukkan jiwa kenegarawanan yang luar biasa. Mereka rela melepaskan kepentingan golongan, ideologi demi kepentingan nasional, keutuhan bangsa. Keputusan mengubah sila pertama adalah bentuk kompromi demi mencegah perpecahan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat. Keputusan krusial ini diambil melalui musyawarah mufakat yang cepat dan cerdas. Ini menunjukkan bahwa meskipun waktu mendesak, pengambilan keputusan tertinggi harus berdasarkan kebijaksanaan dan pertimbangan menyeluruh terhadap semua elemen bangsa. Refleksi untuk generasi muda sekarang. Apa hubungannya dengan generasi kita hari ini? Menurut saya, pelajarannya jelas. Kita sering ribut soal perbedaan di media sosial, di politik kampus, bahkan di ruang kelas. Padahal para pendiri bangsa saja mampu berdamai dengan perbedaan jauh lebih besar daripada yang kita hadapi sekarang. Generasi kita harus belajar bahwa demokrasi bukan teriak paling keras, tapi kemampuan menerima perbedaan tanpa memecah belah. Persatuan itu tidak tercapai kalau semua orang sama, tapi ketika orang berbeda tetap memilih hidup bersama. Pancasila bukan slogan upacara, tapi etik hidup bersama dalam keberagaman. Jadi kesimpulannya, pelajaran terbesar dari sejarah Pancasila untuk anak muda hari ini adalah jaga akal sehat, jaga sikap, jaga persatuan,
Kalau pendiri bangsa saja bisa menahan ego demi Indonesia, masa kita kalah oleh komentar di media sosial? Terima kasih sudah menonton, semoga kita bukan hanya hafal Pancasila tapi menjalankannya.